beberapa istri tuh nggak tahu berapa penghasilan suaminya. Suaminya nggak terbuka soal penghasilannya. Beberapa wanita mendatangi saya dan berkata, Bu Heni, suami saya nggak kasih tahu saya berapa penghasilannya dan cuma kasih saya jatah bulanan. Dan mereka bilang, uang sayur untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan kepada saya itu nggak cukup, Bu Heni. Nah, saya di dalam rumah tangga, suami saya mempercayakan saya sebagai pengelola. Jadi semua penghasilan suami saya dan penghasilan saya dijadikan satu dan saya yang mengelola. Saya waktu dengar bahwa ada istri-istri yang nggak dipercaya sama suaminya, saya mulai merenung. Pertanyaannya begini, mengapa suami tidak percaya? Kenapa sampai suami merahasiakan penghasilannya? Beberapa kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama, istri tidak bijak mengelola, mungkin boros dan selalu mengeluh, kurang Pak, kurang sayang, gitu ya. Yang kedua, mungkin dilarang oleh orang tua suami karena takut istrinya foya-foya dan memanfaatkan harta suami. Karena banyak kan mungkin yang keluarga besar suami kaya lalu minta pisah harta gono gini. Dan biasanya mertua bisik-bisik ke suami, jangan kasih istrimu uang banyak-banyak. Karena saya punya teman yang nikah sama orang kaya banget, tapi dikasih jatah bulanannya dikit banget. Haleluya. Lebih baik nikah sama pria yang sederhana tapi percaya sama kita. Katakan amin. Yang di studio boleh bilang amin, gak apa-apa. Kamu akan nikah dengan wanita, jadi ini jawabannya yang diaminin oleh perempuan, oke? Oke. Yang ketiga, kenapa suami tidak percaya? Mungkin suami lebih cermat, lebih detail, lebih pandai mengelola keuangan. Nah, sebenarnya di dalam rumah tangga gak masalah siapa yang pegang uang, siapa yang kelola. Yang pegang haruslah yang pintar mengelola. Kalau yang boros, yang pegang uang, habislah. Jadi mungkin dalam hal ini suaminya lebih pandai mengelola keuangan. Yang keempat, mungkin istri pernah berbuat salah, hutang kartu kredit banyak sekali, atau main-main dengan uang, invest di sana sini lalu gagal. Nah, suami mungkin melihat kesalahan yang lalu jadi nggak percaya lagi sama istri. Yang kelima, ini yang terburuk sih. Kenapa suami nggak mau istri tahu penghasilannya? Mungkin suami punya rahasia. Atau tidak cinta. Bisa jadi ya. Oke. Saya akan share tentang istri yang cakap sangat berharga. Firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 10 bilang gini. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 10 ini, istri yang cakap itu lebih berharga dari permata dan hati suami percaya kepadanya. Dia berbuat baik sama suaminya sepanjang umur hidupnya. Para wanita dengar baik, istri yang cakap itu sangat berharga. Ini semoga jadi pelajaran buat bagi para pria-pria yang pengen cari istri. Perempuan yang berharga itu seperti apa? Nah, pertanyaan saya buat wanita-wanita yang hadir di Zoom Impact Women hari ini adalah, apakah Anda wanita yang berharga? Para istri yang berharga atau calon istri yang berharga? Pesan saya gini, mumpung masih ada yang cariin duit, jangan dihabiskan. Jadilah wanita yang bijak mengelola keuangan dan bisa dipercaya oleh pasangan. Mumpung suami kita masih sehat, masih produktif, masih bisa ngasih duit, jangan sampai sebagai istri kita ngabis-ngabisin.
bijaklah mengelola, dan harus bisa dipercaya. Saya akan share 3 hal tentang istri yang berharga. Yang pertama, istri yang berharga itu penolong suaminya. Wanita, kita penolong, katakan amin. Setia dalam suka duka. Di dalam pernikahan kita ada janji nikah, ya. Biasanya beberapa janji nikah rada lebay, tapi setelah dijalanin lupa semua. Haleluya. Setia dalam sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, dalam miskin atau kaya. Masih ingat? Jangan lagi senang, abang sayang. Lagi susah, abang melayang. Dengar baik, kita harus belajar setia dalam suka maupun duka. Istri yang berharga itu penolong suaminya. Tahukah Anda di dalam menghadapi badai hidup, di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, kesatuan hati suami istri dalam menghadapi apapun akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Suami saya selalu bilang, together we can do greater. Pengkhotbah 4 ayat 9 bilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya nggak bermaksud untuk membuat yang jomblo menjadi nelongso. Saya tidak bermaksud membuat yang masih jomblo sedih. Tetapi dengar baik, entah suami entah sahabat, lebih baik 2 daripada 1, kata firman Tuhan. Ya, kita perlu ada orang dekat sama kita yang bisa nopang kita. Nah, di dalam badai pernikahan tentu banyak masalah, tantangan, susah senang sama-sama. Nah, di dalam masa susah, kalau masa senang siapa juga bisa, ya. Everybody happy when there is money. Tapi ketika kita lagi susah, nah di situ cobaan yang terbesar. Apakah kita jadi penolong yang setia buat pasangan kita? Saya sama Jojo ngadapin banyak sekali tantangan, masalah tidak terhitung. Ketika kami susah, kami gandeng tangan berdua. Kami doa sama-sama. Karena saya mempercayai firman Tuhan bahwa di dalam kesatuan hati ada berkat Tuhan. Ingat, dalam menghadapi badai sebesar apapun, suami istri itu harus sehati. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Dan kita akan menerima upah yang baik dalam jerih payah kita. Katakan amin. Saya ingin bahas tentang penolong ini gini. Ketika pendapatan suami kurang, khususnya di masa pandemi ya, keuangan terganggu untuk beberapa orang. Karena saya juga dengar kesaksian banyak orang yang justru diberkati luar biasa di masa pandemi. Tapi banyak yang mengalami justru pendapatan suaminya berkurang. Kalau pendapatan suami kurang, istri harus bagaimana? Mengeluh, merendahkan suami, merongrong, ngomel. Istri yang baik, penolong yang setia harusnya begini. Ngasih semangat, mendoakan, dan ini membantu suaminya. Amsal 18 ayat 14 bilang ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau kita lihat suami kita lemah, jangan malah direndahkan, diomelin, dibebani dengan begitu banyak beban hidup. Saya sampai hari ini nggak pernah cerita sama suami kalau uang kurang, nggak pernah. Sesekalinya saya nangis di depan suami saya ketika saya tertekan adalah ketika harus masukin anak sekolah, DP uang pembangunan sekolah tuh mahalnya luar biasa. Saking stresnya saya nangis, sekali itu doang. Indonesia nih kan apa-apa mahal. Masuk sekolah bayarnya mahal, apalagi sekolah Kristen, bencekno kata orang Surabaya ya. Nah, kita harusnya ngasih semangat ke suami tiap kali suami lemah. Saya mau kasih tahu, ketika pendapatan berkurang, sebenarnya suami itu juga malu. Harusnya kita kasih semangat, bukannya malah bikin down.
malah patah semangatnya. Buat apa? Nah, pertanyaannya gini, sebagai penolong yang setia, apa istri harus kerja? Kalau bisa teriak, saya teriak nih. Ada beberapa perempuan yang bilang gini, saya nggak bisa kerja Bu Heni, anak saya masih kecil, saya nggak bisa apa-apa Bu Heni, mau jualan malu, bikin kue nggak bisa, ngomong nggak becus, mendingan kayak Bu Heni bacotnya gede, saya nggak bisa. Sebenarnya kalau ada perempuan yang bilang saya nggak bisa kerja, itu alasan doang. Maaf, orang cacat aja masih bisa berkarya, malu kalau yang sehat bilang nggak bisa. Alasan, bohong, malas. Dengar baik, sebenarnya kalau kita mau bantu suami kita, mulailah dari apa yang kita bisa dengan waktu yang ada. Kan banyak sekarang work from home, cuma mainan HP berapa jam dalam sehari, bisa ngasilin duit. Bu Heni ngomongnya gampang. Saya punya. Di sini ada saksinya, tolong kamera ke arah Tasya. Oke, Tasya ini ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, umur berapa Tasya? 2,5 ya? 4 dan 2,5, masih kecil ya? Nah, ngurus sendiri nggak? Nggak pakai suster ya? Punya pembantu nggak? Nggak punya, tapi Tasya kerja ya? Nah, berarti kalau yang ibu-ibu rumah tangga yang anaknya kecil, terus pakai suster, pakai pembantu, bilang nggak bisa kerja, itu menurut Tasya bagaimana? Haleluya! Saya mau bilang gini, istri yang berharga itu penolong suaminya. Jangan ngeluh kalau nggak bantu. Udah nggak bantu, ngeluh lagi. Yang kedua, Bu Heni belum marah. Cuma meluapkan emosi aja. Karena saya jengkel ketemu beberapa perempuan yang suaminya penghasilannya kurang, bisanya ngeluh doang, bantu enggak. Kasihan suaminya. Yang kedua, istri yang berharga, rajin bekerja dan mengurus rumah tangganya. Wanita yang cakap itu rajin bekerja tapi tidak lalai mengurus rumah tangganya. Amsal 31 ayat 13, kita baca sama-sama. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Kita baca ayat 19 dan 27. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Seringkali ketika wanita karir itu terlalu sibuk, mereka lalai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan mama. Lalai mengurus rumah tangga dengan alasan saya sibuk kerja. Saya ingin pesan, istri yang berharga, wanita yang berharga, jangan tidak melayani suami meskipun Anda punya penghasilan sendiri. Jangan sampai menelantarkan keluarga yang Anda sayang demi uang. Saya apa nggak sibuk? Saya ngurus anak sendiri. Saya masak, belanja, bayarin listrik aja saya. Kalau ada yang bocor-bocor, saya yang ngurus juga, panggil tukang. Saya ngurus yayasan, mesti pergi ke pedalaman. Khotbah terus, mesti siapin firman, keliling traveling. Kalau dibilang kurang sibuk, saya nggak tahu itu apa namanya. Tapi sampai hari ini, suami saya kalau makan, saya yang siapin sendiri. Anak-anak saya mau makan, saya yang siapin. Tiap pagi saya masak, makanya nggak mau meeting pagi. Saya selalu masak buat keluarga, kalau saya lagi di rumah. Makanya puji Tuhan, di masa pandemi ini saya bahagia. Bisa puas ngurusin anak dan suami saya. Saya cuma mau ingatkan, jangan sampai ketika kita punya penghasilan sendiri, kita sudah tidak mau lagi melayani suami. Jangan sampai gara-gara cari uang, kita melalaikan tanggung jawab kita sebagai seorang mama
dan kita mengorbankan keluarga kita yang harusnya kita sayang. Uang gak ada artinya kalau anak-anak itu gak punya kasih sayang. Setiap malam setelah doa keluarga, mesbah keluarga, saya selalu menidurkan anak-anak saya. Bahasa Inggrisnya tuck in. Let mommy tuck you in. Saya suruh mereka tidur satu-satu, saya selimutkan, saya peluk, saya cium, selalu tiap malam. Mereka biar saya capek kayak gimana pasti tunggu mama supaya tidurkan. Saya berharap para wanita kembali meluangkan waktu. Kenapa kalau kumpul arisan, nongkrong sama teman di kafe, shopping, fitness, pilates, semua ada waktu. Kenapa kalau chatting sama teman di WA, pegang HP 2 jam kuat. Tapi kenapa kalau ngurus suami sama anak bilangnya sibuk? Saya percaya para wanita di sini enggak, di tempat lain banyak ya. Yang terakhir, istri yang berharga itu bijak mengelola pendapatan. Bagaimana kita bijak mengelola pendapatan? Saya share secara cepat 3 poin. Yang pertama, uang yang kita terima setiap bulan harus ada yang kita sisihkan minimal 10-20%, kalau lebih bagus itu ditabung. Yang pertama ditabung. Nah, Bu Heni nabungnya gimana? Ada yang nanya ke saya. Kalau tabungan itu mau didepositokan, bunganya rendah tapi aman. Deposito. Kayaknya mulai dari 10 juta udah bisa deposito. Kemudian ditempatkan di reksadana pasar uang karena itu lebih aman ya. Kita bisa nitip ke bank untuk dikelola oleh marketingnya di reksadana pasar uang. Di beberapa bank ada produk ini. Kemudian ditabung dalam rupa asuransi atau tabungan peace of mind ya. Teman kami Pak Hendra Sensi ya, salah satu certified financial advisor, kasih tahu saya kita tuh harus punya tabungan ketenangan jiwa istilahnya, tabungan peace of mind. Apa itu? Mari saya jelaskan. Amsal 31 ayat 18 berkata gini, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Para wanita dengar baik. Malam hari pelitanya tidak padam. Malam hari itu bicara the dark days. Masa-masa kelam, masa-masa sulit. Hari-hari yang tidak pasti ke depan. Bagaimana seorang wanita yang cakap ini, dia tertawa tentang hari depan. Let's talk about the future. Siapa yang bisa tahu apa yang ada di depan kita? Siapa yang bisa tahu ada apa di masa depan? Hanya Tuhan. Hari-hari yang tidak pasti. Bicara soal kita harus siap menghadapi hari-hari yang gak pasti. Hal-hal yang tidak terduga. Makanya saya pesan sama para wanita yang sudah menikah. Hiduplah seolah-olah suamimu gak bisa kasih kamu apa-apa lagi. Maaf. Banyak wanita yang suaminya kaya raya gak mau tahu perusahaan suami itu jalannya kayak gimana, uangnya kemana, pembukuannya kemana. Istri yang bijak bantuin suami di pembukuan, karena itu yang paling penting. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, karena ada sebagian suami apalagi bisnis keluarga, oh istri nggak boleh tahu, istri nggak boleh ikut campur bahasanya. Tapi saya mau bilang gini, jadi perempuan nggak boleh, maaf, bodoh-bodoh banget. Kita harus mau dengar suami cerita soal kerjaannya, supaya kalau ada apa-apa kita ngerti dan kita siap gantiin suami. Maaf, saya saksikan sendiri bagaimana keluarga kaya raya ketika suaminya mencari nafkah di keluarga dipanggil Tuhan, semuanya panik. Karena apa? Gak ngerti gimana jalanin perusahaan, anak-anak belum siap nerusin. Akhirnya ditipu sama direktur-direkturnya, uangnya entah kemana. Hiduplah seolah-olah suamimu satu hari nanti gak bisa kasih kamu apa-apa lagi. Jadilah wanita yang bijaksana, yang selalu punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga, dan kita sehingga tidak khawatir dengan masa depan. Maaf, sebelum saya masuk ke poin kedua, bicara soal asuransi, tabungan peace of mind, saya mau bilang gini, kita mesti cerdas bahwa gini, asuransi itu menolong kita untuk membayar kebutuhan yang suatu hari kita akan butuh dan mungkin biayanya sangat mahal.
Kalau kita punya tabungan asuransi, contoh untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, amit-amit suatu hari nanti dibutuhkan, kita nggak habis uang banyak. Saya saksikan bagaimana seseorang terpaksa menjual ruko dan rumahnya untuk mengobati keluarganya, dan akhirnya dia nggak punya apa-apa lagi. Saya bersyukur waktu baru-baru ini mama saya sakit. Saya berterima kasih sama adik bungsu saya, dia yang bayarin asuransi mama di masa yang lalu. Saya ikutan sedikit aja, tapi dia paling banyak. Sehingga waktu kami harus bayar uang ratusan juta ke rumah sakit, itu ditutup oleh asuransi. Di Australia, orang semuanya tenang karena kami punya fasilitas Medicare. Kesehatan dipelihara oleh pemerintah karena ambil dari potongan pajak. Tapi maaf, di Indonesia sekarang juga sudah ada BPJS. Pastikan kita semua punya. Dan kalau kita mau punya tabungan, sebenarnya gini, daripada pusing mau ninggalin warisan berapa buat anak-anak, nabungnya ke asuransi jiwa. Pencari nafkah di keluarga harus diasuransikan. Karena kalau sampai yang cari nafkah tiba-tiba dipanggil Tuhan, keluarganya nggak terbengkalai. Asuransi yang akan cair dari asuransi jiwa itu jauh lebih besar dari semua tabungan yang kita bayar. Anak-anak kita bisa terus sekolah. Saya bukan agen asuransi, tapi saya ngajarin yang sebenarnya. Oke? Yang terakhir, poin kedua, istri yang berharga itu bijak mengelola pendapatan. Pendapatannya diinvestasikan, dikembangkan sebagai modal usaha. Amsal 31 ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Lihat, dia nggak cuma uangnya disimpan di bawah bantal, nggak dibeliin emas berlian, tapi dia beliin ladang, kemudian dia tanamin anggur. Anggur kalau dijual harganya mahal, tanahnya juga nggak hilang. Cerdas sekali. Kalau kita punya uang, ayo dibelikan properti, tanah. Jadi kebun, misalnya ditanami pohon-pohonan yang nilainya tinggi, pohon jati atau lain sebagainya. Kemudian bikin kos-kosan atau kita beli apartemen untuk disewakan, beli ruko untuk disewakan, itu cerdas. Kemudian biaya sewanya bisa nutupin cicilan KPR ke bank. Kemudian kita belikan logam mulia atau batu mulia. Jangan jajan dan beli tas melulu. Sepatu, tas, baju, meyoyong, nggak ada gunanya. Investasi yang benar, ya, logam mulia atau batu mulia. Yang terakhir, yang ketiga, pendapatan kita itu ditabur sebagai benih. Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Luar biasa, wanita yang cakap ini, dia nggak cuma sibuk kerja cari duit, ngelola duit, ngurus keluarga, tapi dia ingat menolong orang lemah. Dia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan kepada yang miskin. Kenapa? Perempuan yang takut akan Tuhan, dia mengerti prinsip benih. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, saya pernah bahas ayat ini, bahwa Tuhan memberikan kita roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Amsal 19 ayat 17 bilang gini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya kasih tahu, saya di Indonesia 15 tahun, nolongin orang susah. Saya dan suami diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang kami gak pernah pikirkan, gak pernah bayangkan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami melimpah, sampai bisa nyekolahin anak-anak di Indonesia. Saya mau bilang, Tuhan itu sangat-sangat baik. Kalau kita nggak hidup hanya untuk diri sendiri. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ya. Di slide saya yang terakhir ini saya bagiin tentang Maleakhi 3 ayat 10-11. Tentang perpuluhan dan persembahan khusus kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita mengembalikan bagian Tuhan. Tapi baca ayat ini baik-baik. Di ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Waktu kita mengembalikan bagian Tuhan, perpuluhan, persembahan, sedekah, semua itu, dengar baik, kita juga harus lakukan bagian kita.
Kita harus mengerjakan ladang kita. Kalau Tuhan turunin hujan, lalu tanahnya nggak ditanami apa-apa, kan jadi banjir. Kalau Tuhan mau lalukan belalang supaya jangan makan hasil kebun kita, apa yang mau dilalukan? Nggak ada yang kita tanam. Jadi ingat baik, waktu kita nabur kita juga harus kerja keras. Jangan memperlakukan Tuhan kayak utang sama kita kalau kita udah memberi buat Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Ketika kita taat nabur, luar biasa, Tuhan itu nggak pernah hutang. Tuhan selalu kembalikan, bahkan berlipat ganda. Saya nggak pakai sistem prinsip, oh pengajaran kemakmuran ya, nabur segini dapat segini, nggak gitu. Tapi ngalami sendiri. Di masa sulit, waktu saya ingat keluarga yang susah, saya bantu. Ketika saya ingat teman-teman susah, saya bantu. Saya mau kasih tahu, saya sendiri dibantu orang. Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Kita mesti ngerti prinsip benih. Ada roti untuk dimakan, benih ditabur. Wanita ini bijaksana. Dia ngerti kalau semuanya dia makan, nggak jadi apa-apa. Saya sekali lagi mau tutup dengan ini. Teman saya, dia sama suaminya kesusahan, usahanya tutup. Terus tiba-tiba dia kontak kami. Dia bilang gini, kami mau nabur kendaraan buat yayasan. Lah saya bingung, kamu lagi susah. Kenapa mobilnya nggak dijual supaya kamu bisa bertahan hidup? Tahu nggak mereka jawab apa? Hen, kalau saya jual, kan uangnya habis buat makan. Tapi kalau saya tabur, itu jadi benih. Saya kaget. Anda ngerti kan prinsip benih? Benih itu kalau ditanam, tumbuhnya tuh buahnya jauh lebih banyak daripada satu benih yang ditabur. Hari ini, ya Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Orang yang nabur kendaraan ke tangan pengharapan itu, hari ini diberkati Tuhan, aduh luar biasa. Sampai dia telepon ke staf saya mau adopsi feeding center. Dari ngadopsi 1 sekarang sudah 6 atau 7. Saya bingung, yakin. Loh, tempo hari dia cerita dia susah. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah berhutang. Jadilah wanita yang bijak, jadilah istri yang berharga.